Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi kita kembali lagi Bapak Ibu. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai beberapa uh, beberapa bagian dari penyelesaian topik-topik akuntansi kontemporer, diantaranya dengan GSGA, ya, kemudian juga WordPLS, ya, kemudian juga yang ketiga ini adalah metode Delphi, gitu ya. Nah, jadi metode Delphi ini banyak juga diterapkan ya pada beberapa disertasi dan ini penting gitu ya. Artinya memang banyak diterapkan ya, terutama pihak dari di luar negeri ya, metode Delphi ini memang diperlukan, terutama untuk untuk mengambil atau juga mengumpulkan beberapa para ahli. Nah, jadi Delphi ini itu adalah metode pengambilan keputusan. Nah, jadi sifatnya decision making. Nah, jadi berkaitan dengan pengambilan keputusan, maka digunakanlah analisa Delphi. Tapi analisa Delphi ini basisnya survei, ya Bapak Ibu. Artinya kuesioner, ya survei dengan berlandaskan pada expert opinion, opini expert, ya artinya opini para ahli. Jadi misalnya para ahli di sini siapa, ya? Apakah ahli keuangan, ya ahli audit, gitu ya, ahli uh, ahli apa misalnya kan, ahli anggaran, gitu kan, ahli perencanaan, gitu kan, ahli tata kelola keuangan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jadi ya esensi dari Delphi itu dilakukan apa gitu ya? Dilakukan proses berkelompok, ya proses berkelompok untuk memperoleh tanggapan tertulis dari para ahli dan beberapa individu yang dimaksudkan untuk mengumpulkan pendapat sejumlah individu dalam rangka meningkatkan mutu pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menyusun disertasi gitu ya, misalnya ingin menguji kualitas laporan keuangan pemerintah daerah misalnya. Nah, dari uh, judul tersebut gitu ya, itu salah satu dimensinya ada menyatakan bahwasanya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah itu ditentukan dari misalkan ditentukan dari banyaknya uh, indikator pengendalian intern gitu ya yang dimasukkan ya di dalam buku 1 BPK misalnya. Itu salah satu indikatornya misalnya. Jadi semakin banyak pengendalian intern yang dilanggar gitu ya, maka kualitas laporan keuangan semakin baik. Nah, itu dijadikan pertanyaan. Nah, atas dijadikan pertanyaan itu kita lempar gitu ya kepada para ahli. Misalkan dari ahli ya kepala BPK ya. Kepala BPK setuju nggak gitu ya? Atau bobot pertanyaan mana ya, dari 10 indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan atau dari 5 lah ya, 5 dari bobot laporan keuangan pemerintah daerah yang dianggap punya rating 1, rating 2, rating 3, 4 sampai rating 5. Nah, ini dikatakan dengan metode Delphi. Jadi metode Delphi ini kalau kita samakan ya dengan uji pengaruh ya, apakah pengaruh variabel X1, X2, X3 terhadap Y itu mana yang berpengaruh misalnya. Nah, di situ tanpa kita lakukan penyebaran kuesioner ya, tanpa melakukan rating ya, tetapi hanya melakukan uji pengaruh dan variabel mana yang berpengaruh. Nah, kalau metode Delphi bukan gitu ya, bukan seperti itu. Jadi dalam metode Delphi ada perangkingan ya. Jadi perangkingan dari indikator tertentu, indikator variabel tertentu, mana yang rating 1, mana rating 2, mana rating 3, mana rating seterusnya. Ya, dan dilakukan berulang-ulang ya sehingga keterwakilan indikator tersebut ya memang benar-benar sependapat ya dinyatakan oleh para ahli. Nah, ini dikatakan metode Delphi. Metode ini dikembangkan oleh Norman Dale Clay dan Olaf Helmer ya tahun 50 ya. Metode Delphi digunakan sebagai studi perencanaan program, ya penilaian kebutuhan, penentuan kebijakan, ya penentuan penggunaan sumber daya, eksplorasi dan asumsi tertentu. Metode Delphi ini ya artinya kita mau membobotkan ya, mau menentukan faktor-faktor yang menjadi klaster gitu ya. Apa saja bobot atau juga faktor yang menjadi klaster.
Kalau dalam analisa yang lain ada namanya kan uji faktor, ya kan? Tapi ada berbedanya antara DLP dengan uji faktor. Nah, uji faktor gitu ya, itu um, dinyatakan ya sebagai bagian dari statistik non parametrik. DLP juga statistik non parametrik. Cuman bedanya DLP ini adalah respondennya para ahli dan sampelnya tidak banyak gitu ya. Jadi semakin banyak sampel, semakin bias. Nah, kalau tadi uji faktor, semakin banyak sampel memang harus gitu ya. Karena mensyaratkan misalnya sampelnya minimal 30. Nah, kalau dia DLP semakin sampelnya minimal 30, maka semakin bias hasil gitu ya. Nah, jadi metode DLP itu uh, penentuan para panel pakar menyusun kuesioner, ya, kemudian menyampaikan kuesioner dan feedback dan analisa hasil. Nah, itu ya. Nah, bagaimana DLP digunakan? Nah, DLP digunakan itu apa ya? Dalam beberapa keadaan yang berbeda. Jadi semula DLP sebagai proses peramalan teknologi. Nah, itu ya. Jadi DLP digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan. Ya. Jadi dengan skala prioritas. Nah, ini yang perlu kita lihat ya. Dengan melakukan skala prioritas dan mengidentifikasi solusi masalah. Jadi misalnya mau mengidentifikasi problem kemiskinan ya. Apa prioritas yang pertama? Apa prioritas yang kedua? Apa prioritas yang ketiga? Apa prioritas yang keempat? Itu harus dibuktikan secara empiris. Makanya nanti dalam uji DLP itu ada tetap ya prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3 harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, yang dimaknakan apa ya pertanggungjawaban di sini yaitu keterujiannya secara empiris gitu ya. Karena kita berada di lingkungan perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Jadi untuk menyatakan perangkingan ya dan juga mengidentifikasi skala prioritas tadi ya, maka dilakukanlah uji DLP. Jadi uji DLP itu bisa pengujian ya yang dipertanggungjawabkan dan diterima secara ilmiah. Ya. Kenapa ilmiah? Ya karena dalam hal ini kita menggunakan seperangkat metode tertentu ya untuk membuktikan atau kita ingin mau menentukan skala prioritas ya atau juga solusi masalah ya dari berbagai masalah. Nah, jadi dalam analisa DLP ini ada pesertanya. Nah, jadi pesertanya siapa aja? Para pengambil keputusan. Ya, misalnya kemiskinan daerah gitu ya. Siapa yang dianggap relevan ya? Yang menyatakan bahwasanya kemiskinan itu akan dikurangi gitu ya. Kemiskinan itu akan dientaskan. Pertama adalah gubernur Sumatera Utara misalnya. Yang kedua bupati gitu ya. Ya, bupati pada kabupaten tertentu ya. Itu expertnya ya. Kalau misalnya kualitas laporan keuangan, ya siapa peserta dalam metode DLP? Kualitas laporan keuangan misalnya kepala BPK, ya kepala BPKP, auditor misalnya, atau juga kejaksaan misalnya, ya atau misalnya inspektorat. Nah, sampelnya 10. Nah, itu dikatakan peserta ya dalam analisa DLP. Nah, kalau yang lain gimana? Ya kalau yang lain artinya peserta di dalam DLP ini boleh tidak seragam, tapi ahli, ya. Tapi ahli itu syaratnya. Nah, bisa juga staf, ya, bisa juga responden lainnya, tapi ahli ya, ya staf Menteri Keuangan, gitu ya, staf ahli BPK, misalnya, gitu kan, atau misalnya dewan pakarnya, gitu kan. Nah, ini para responden dalam metode DLP. Nah, prosesnya bagaimana? Ya, dikembangkan pertanyaan. Nah, jadi dalam analisa DLP pertanyaan itu bisa 5 kali tanya, ya, bisa 5 proses gitu ya. Nah, jadi ada pengembangan pertanyaan, kemudian memilih dan menghubungi responden, gitu ya. Kemudian memilih ukuran sampel. Nah, jadi idealnya berapa sih sampelnya DLP ini? Ya, 10 sampai 15 lah gitu ya. Itu dianggap cukup. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan disertasinya tentang kualitas laporan keuangan ya boleh aja salah satu analisanya analisa DLP karena kita misalnya mengumpulkan para ahli yang menentukan kualitas laporan keuangan itu apa saja gitu ya, apa saja dimensinya. Nah, jadi semakin banyak sampel maka semakin tidak efektif. Nah, ini ya. Dalam metode DLP ini semakin banyak sampel semakin tidak efektif menghasilkan keputusan yang diharapkan. Jadi kebalikan dari
uji faktor tadi, gitu kan, yang mirip dengan uji Delphi, gitu ya. Ya, uji faktor ya sampel minimal 30, gitu kan. Semakin kalau misalkan 30, maka tidak relevan ya dilakukan uji faktor. Ya, tapi kalau dengan analisa Delphi di bawah 30, ya idealnya nggak usah banyak-banyak, 10 sampai 15. Atau misalnya kita mau meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi menggunakan minat aplikasi Android, gitu ya, dalam penelitian siang. Apa saja? Ya, maka kita tanyakan adalah orang yang menggunakan aplikasi, gitu ya, dianggap dia para ahli. Kalau misalkan orang yang tidak menggunakan aplikasi, ya nggak usah ditanyakan, nggak usah dianggap sebagai sampel dalam analisa Delphi, gitu ya. Kan nggak mungkin kita tanyakan pada para pengguna yang non smartphone misalnya, masih menggunakan HP Nokia tapi kita jadikan sampel, ya tidak relevan dianggap pada analisa Delphi. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan sistem COD, ya. Nah, itu kan yang kita jadikan responden adalah para responden yang dianggap sering melakukan transaksi online dengan COD misalnya. Itu adalah syarat dan kriteria yang diharapkan pada analisa Delphi. Nah, jadi dalam analisa Delphi di sini, Bapak Ibu, itu ada beberapa indikator, gitu ya, beberapa komparasi pengambilan keputusannya. Di sini dari sisi analoginya untuk menemukan masalah skalanya menengah, gitu ya. Dari sisi brainstormingnya rendah, gitu ya. Kemudian dari sisi matriksnya rendah. Kemudian dari sisi Bayesian, ya, analisa yang sifatnya rembesan, gitu ya, itu tinggi sekali, gitu ya. Dan juga dari sisi mirip-miripnya ya analisa hierarki proses itu juga tinggi, gitu ya, dibanding dengan analisa Delphi. Nah, ini dimensinya. Nah, kemudian kita lihat syaratnya, bagaimana Delphi itu diterapkan. Nah, tadi syarat dari analisa Delphi terlebih dahulu harus kita klasterkan, gitu ya. Siapa yang diklasterkan di sini? Ya para ahli, gitu ya. Jadi para ahli misalnya ahli keuangan, gitu ya. Siapa ahli keuangan itu? Ahli keuangan adalah auditor BPK, auditor BPKP misalnya kan. Atau misalnya pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, atau misalnya inspektorat, gitu ya. Atau misalnya inspektur, gitu ya. Nah, ini para expert yang ditanyakan. Nah, jadi kumpulan para expert tadi dibentuklah menjadi suatu panel. Dan panel ini bukan FGD, gitu ya. Kenapa bukan FGD? Karena bisa aja kan, nggak harus satu waktu, satu tempat kita tanyakan. Ya misalnya kalau kita tanyakan BPKP dengan BPK ya ke kantornya masing-masing kan kita tanyakan. Nah, jadi di situ panelnya expert 1, expert 2, expert 3 sampai expert 5. Nah, dari beberapa expert tersebut, gitu ya, itu ada beberapa ronde pertanyaan yang dia tanyakan, ya. Jadi yang beberapa ronde pertanyaan tersebut itu bisa pertanyaannya terbuka atau juga pertanyaannya yang tertutup, gitu ya. Jadi ditanyakanlah kepada para ahli lalu dapat respon. Ya, lalu dapat respon dan dapat jawaban. Ya, lalu dapat jawaban ditanyakan lagi kepada expert yang kedua, sama enggak, gitu ya. Nah, dari expert 3 jawabannya. Nah, ternyata jawabannya misalnya sama dengan panel 1. Maka di ranking, ya. Jadi ini dikatakan dengan ronde yang ketiga. Lalu dijawab lagi, gitu kan, oleh expert 5. Nah, lalu didapatkanlah hasil konsensusnya. Ternyata pertanyaan tadi sepakat dijawab oleh para ahli tersebut, ya, sehingga dapatlah jawaban final, ya, sehingga dapatlah jawaban final. Nah ini dianggap metode ini apa, gitu ya? Basisnya adalah pengambilan keputusan dan banyak digunakan pada beberapa jurnal internasional, ya. Dan ini metodenya dianggap lebih unggul dibanding dengan uji pengaruh, ya, atau uji korelasi, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu di disertasi nanti boleh aja dikembangkan, ya, dengan menggunakan metode Delphi ini. Nah, jadi dalam mengkonstruksi tahapan Delphi terlebih dahulu pertanyaan yang pertama misalnya, ya. Pertanyaan yang pertama yang sifatnya pertanyaan terbuka. Ya, jadi pertanyaan terbuka, ya, model pertanyaannya apa yang menjadi insentif bagi lembaga keuangan mikro melakukan penyaluran kredit, penggunaan strategi
group lending. Jawabannya apa? Alasannya apa? Ya misalkan ini jawaban apa ya? Jawaban ahli pertama, ya. Orang OJK, ya. Jawabannya, ya. Nah, jadi dari jawabannya pertama ini ada mekanisme tanggung renteng, ada saling mengawasi antar anggota, ada jawabannya saling membantu manajemen usaha, ada saling menjaga reputasi sosial, ada saling mendorong dan membayarkan kewajiban, ya, disertai dengan alasannya. Nah, lalu ada pertanyaan tertutup yang merupakan pilihan yang tepat jika informasi terkait area penelitian telah tersedia, ya. Nah, jadi di situ pada pertanyaan yang kedua, jadi pertanyaan yang kedua itu terkait dengan insentif bagi lembaga keuangan mikro tadi, di ranking, ya. Yang jawab ada mekanisme tanggung renteng ini ahli siapa saja, ya. Nah, jadi yang jawab ini misalkan sebagai bobot yang pertama ahli 1 dan ahli 3. Nah, alasannya mereka ini, gitu ya. Yang jawab pertanyaan kedua siapa yang mengisi, gitu ya, sampai seterusnya, ya. Begitu juga pertanyaan ketiga. Jadi di ranking dan pertanyaan ketiga ini ya feedback lagi, gitu ya. Apakah ada konsisten atau juga inkonsisten? Ya, maka di sini ada revisi perangkingan. Ternyata misalnya kalau misalkan semua konsisten, ya maka dari apa itu ya dari kuesioner tersebut ya sampai pada respon yang ketiga ini, gitu ya. Nah, jadi ditabulasilah dapat jawabannya setelah berbagai proses tadi, ya. Jadi ini respondennya ada 15, gitu ya. Dan dibobotkan. Pertanyaan 1, pertanyaan kedua, ya question 1, question 2, question 3, question 4, ya, question 5, ya. Jadi pertanyaan yang question 5 inilah prioritas 1 menurut ahli 1, ya. Sedangkan ahli 2 menyatakan pertanyaan yang ketiga inilah nomor 1. Pertanyaan yang ketiga, ya, ahli yang ketiga, pertanyaan yang pertama inilah yang prioritas nomor 1, ya kan? Kemudian ahli yang keempat, pertanyaan yang nomor 5 lah ahli 1, ya. Jadi yang jawab question 5, gitu ya, itu ternyata yang menjawab ini nomor 1, ya prioritas, ya skala prioritas. Ya misalnya pengentasan kemiskinan hanya dapat dilakukan dengan ya misalkan penyaluran BLT, gitu kan. Responden 1, ya ahli 1, ahli statistik jawab itulah nomor 1, gitu ya. Kemudian akademisi dia jawab, gitu kan. Ya, penyaluran BLT adalah prioritas yang pertama. Ya, jadi dari situ ahli 1, ahli 2 yang menyatakan bahwasanya pengentasan kemiskinan dengan pola BLT adalah ya dijawab ahli 1, ahli 1. Yang lainnya nggak sepakat, gitu ya. Yang lainnya nggak sepakat. Yang sepakatnya di mana? Yang sepakatnya terkait dengan pertanyaan itu, gitu ya. Ya ini, gitu ya. Artinya 2. Inilah skala 2. Gitu. Nah ini dikatakan dengan jawaban responden berdasarkan pada faktor-faktor yang ditanyakan. Nah bagaimana secara empirisnya, pembuktiannya secara empiris? Ya dilakukan dengan uji Kendall, ya. Jadi kalau dikatakan uji empiris itu kan apabila ada dilakukan pengujian hipotesa, ya. Ya Bapak Ibu, ya. Itu uji empiris namanya. Kalau tidak ada pengujian hipotesa bukan uji empiris. Ya walaupun ada angka statistik, gitu ya. Jadi uji empiris itu ada penerimaan atau juga penolakan hipotesa. Nah, jadi dilakukan salah satunya dengan uji Kendall, ya. Di dalam menu SPSS, gitu ya. Itu ada uji Kendall, uji signifikansi, ya, berdasarkan pada dan value-nya. Nah, jadi alat analisanya kita cari rata-rata, kita cari nilai dan kita cari nilai Kendall-nya. Nah, setelah itu jika diperlukan ronde selanjutnya dapat dilakukan ya sampai semua expert atau narasumber bersepakat, gitu ya. Atau sudah tidak mau merubah ranking atau memiliki nilai rater agreement yang memadai signifikan, ya. Nah, jadi inilah output dari uji Kendall-nya, ya Bapak Ibu, ya, uji non parametriknya. Jadi uji non parametriknya menunjukkan bahwasanya di rating pertama, ya. Di rating pertama jawaban yang ini ya bahwasanya ya rating rata-ratanya mendapatkan 3,88, ya. Sedangkan
ronde yang ketiganya mendapatkan 4,22 ya. Jadi dalam hal ini dari ronde kedua maupun juga ronde ketiga itu secara signifikan ya, berpengaruh secara signifikan ya. Artinya memang masing-masing dari butir pertanyaan tersebut ya memang memang signifikan mendapatkan jawaban dari para ahli tersebut. Nah, jadi inilah yang dianalisa ya, dan dilakukan uji dan dilakukan hasil validitas dari hasil olah data ya dari super decision berdasarkan klasifikasi para pakar dengan menggunakan metode Kendall ya. Nah, jadi analisa analisa Delphi gitu ya, itu identik dengan uji Kendall gitu ya. Tapi basisnya adalah basis pengambilan keputusan ya. Nah, itulah sekilas ya mengenai Delphi ini. Untuk topik-topik akuntansi kontemporer nantinya banyak ya. Jadi kita bukan hanya uji pengaruh gitu ya, atau uji korelasi ya, atau uji yang lainnya ya. Tapi uji Delphi juga bisa kita tambahkan ya untuk menjawab dari hipotesa risetnya gitu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan di sini. Izin Pak Iskandar. Ya, silakan. Pak Is, ini kan ini untuk metode penelitian kuantitatif itu yang pertama. Yang kedua, untuk menentukan ahli itu, apakah si peneliti sendiri yang melihat, misalnya seperti yang Pak Is sampaikan tadi, mungkin kepala perwakilan BPK, mungkin dari sisi laporan keuangan dia menjadi pakar. Artinya si peneliti sendiri yang menentukannya. Kira-kira yang Pak Is? Ya, jadi yang menentukan sendiri itu adalah si peneliti gitu ya, berdasarkan pada kriterianya. Jadi kriteria kalau misalkan terkait dengan kualitas laporan keuangan kita tanyakan kepada kepala BPS tidak relevan ya. Tidak relevan Pak ya. Jadi yang kita tanyakan adalah kepada ya para dewan pakar BPK, itu satu gitu kan. Kepala BPK atau auditor senior misalnya ya. Kalau misalnya topiknya terkait dengan terkait dengan topiknya berkaitan dengan audit forensik, ya kita tanyakan kepada pakarnya siapa? Ya pakarnya adalah auditor yang punya pengalaman 5 tahun misalnya kan, auditor forensik. Nah itu dianggap sebagai pakar 5 orang ya, terhadap pertanyaan tertentu atau juga bobot pertanyaan tertentu yang dirankingkan. Jadi di situ yang menentukan adalah si peneliti berdasarkan kriteria atau juga hal-hal lain yang sesuai dengan teori yang ada. Jadi Pak. Jadi Pak Is, kalau untuk uji, tadi kan disampaikan uji faktor nggak perlu ya Pak Is kalau pakai Delphi ya? Ya, nggak perlu lagi Pak. Karena Pak, uji faktor itu kelemahannya harus sampel minimal 30. Nah itu kan, semakin dia 30, maka semakin relevan, semakin andal. Gitu kan. Tapi kalau misalkan uji Delphi, semakin banyak sampel, makin bias hasil. Nah itu kan, semakin bias hasilnya. Jadi idealnya 5 orang aja udah cukup, atau 10 orang. Kalau sampai 30 orang udah bias hasilnya. Bagaimana makin susah peneliti kan mau merangking ya keputusan yang didapatkan dari para ahli kalau misalnya ahlinya 30 atau 100 orang gitu ya. Nah, itu bedanya uji faktor dengan uji Delphi ya, analisa Delphi. Berarti dia mirip-mirip ini nanti Pak Is, purposive sampling ya berarti. Nah, kalau dia purposive sampling itu kan kita menentukan sampel saja gitu kan. Kalau ini ya kita menentukan butir pertanyaan prioritas. Nah, itu. Butir pertanyaan prioritas dan apa masalah yang harus dipecahkan di ranking 1. Kalau kemiskinan misalnya itu tadi misalnya kan permasalahan kemiskinan. Gimana caranya mau menyelesaikan permasalahan kemiskinan? Nah, pertama penyaluran BLT ya kan. Yang kedua misalkan penyaluran Raskin. Yang ketiga misalnya memperkuat dana desa gitu kan. Nah, para ahli yang jawab siapa gitu ya? Pertama kepala daerah gitu ya, yang paling tahu. Itu dianggap expert ya kan kepala daerah. Yang kedua siapa? Ya, misalkan kepala dinas gitu ya, kepala dinas Bapeda
Nah, Kaban ya, Kaban Bapeda. Itu yang relevan. Yang ketiga apa? Kementerian Bappenas gitu ya. Nah, itu. Yang keempat siapa ahlinya? Ya, Dirjen Desa misalnya. Yang kelima siapa? Staf Menteri Dalam Negeri misalnya. Itu dianggap relevan gitu kan pada yang dianggap ahli untuk masalah penyelesaian riset tentang pengentasan kemiskinan. Gitu. Nah, jadi sini terapannya seperti itu. Gitu, Pak. Pak Is, kalau untuk olah datanya biasanya gimana Pak Is? Ya, kalau olah Menggunakan datanya BS. dengan uji apa ini? Dengan uji Kendall ya, Mbak ya. Ini adalah statistik non parametrik. Jadi dengan SPSS sudah cukup. Mau SPSS 25, 24 sudah cukup. Nggak bisa kita selesaikan dengan metode Smart PLS, nggak bisa ya. Watt PLS nggak bisa karena itu semuanya statistik non linear ya. Atau juga dengan AMOS nggak bisa. Tapi dengan SPSS ini bisa ya. Kalau dengan Stata bisa gitu. Izin lagi Pak Is, kalau di kita sendiri di ekonomi USU atau di akuntansi kita ya, ini sudah ada. Ya, sudah ada. Rahima Purba nih Pak ya, disertasi. Rahima Purba udah meneliti. Dia dengan mengumpulkan para pakar BPK ya. Siap Pak. Terima kasih Pak Is. Ya, sama-sama Pak. Ya, ini harapannya Bapak Ibu bisa menuangkannya ya pada disertasinya masing-masing ya, sehingga disertasinya tidak melulu uji pengaruh gitu ya, atau uji dimensi gitu ya, atau menggunakan indikator ya, sekali pakai uji Delphi gitu ya. Itulah persoalan kita ini. Ya, baik Bapak Ibu, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja pertemuan kita sore kali ini, dan kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.